Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru, salam guru penggerak. Saya Hari Advent Christian, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Oku Timur dari SD Negeri 6 Martapura, Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini saya akan melakukan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Namun sebelumnya, di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Nah, restitusi sendiri membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah. Untuk menerapkan restitusi, kita bisa menggunakan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri merupakan tahapan yang telah dirancang untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan restitusi terhadap anaknya. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian pada tahapan memvalidasi tindakan yang salah, yang berarti setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh murid. Kemudian pada tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, bahwa murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk dapat memunculkan motivasi intrinsik, sehingga murid nanti akan mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah yang telah ia lakukan. Pada skenario kasus 1, Hani marah dan emosi kepada teman sebangkunya karena selalu diganggu saat sedang mengerjakan tugas di kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Hani, tadi Pak Hari mendapat laporan dari Bu Maria. Saat pelajaran agama, katanya kamu bertengkar dengan Dika ya? Iya Pak, tadi saya kesal karena Dika selalu mengganggu saya saat mengerjakan tugas. Oh ya, wajar kamu kesal dan marah. Bapak juga pernah marah apabila diganggu oleh orang lain. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Dika, Hani? Saya marah Dika Pak, saya mendorong mejanya sampai buku dan barangnya berserakan di lantai. Wah, begitu ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Iya Pak, saya sangat kesal setiap ingin mengerjakan tugas Dika selalu mengganggu saya yang membuat saya tidak dapat fokus menyelesaikan tugas. Iya, Hani. Pak mengerti apa yang kamu rasakan. Pak juga pernah melakukan itu saat Pak Hari diganggu oleh orang lain. Hani mungkin saja dapat melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Hani mungkin dapat memukul Dika hingga Dika terluka. Hani pun juga dapat mendorong Dika mungkin hingga jatuh ke lantai. Tapi Hani tidak melakukan itu. Nah, sekarang coba Hani pikirkan, apakah tindakan Hani mendorong meja hingga barang-barang Dika berantakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, menurut Hani, keyakinan kelas apa yang sudah Hani langgar? Menghormati antar teman Pak. Iya, betul Hani. Nah, sekarang bagaimana Hani tahu menerapkan keyakinan kelas itu saat Hani sedang marah? Iya Pak, saya harusnya lebih sabar dan menahan emosi saya. Seharusnya saya melaporkan itu kepada Bu Mardia agar bisa tidak mengganggu saya lagi. Baik, sekarang bagaimana kamu dapat memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf pada Dika Pak karena sudah membuat buku dan barangnya berserakan di lantai, dan saya harus lebih bersabar, menahan emosi, dan akan melaporkan itu kepada guru apabila Dika mengganggu saya lagi. Baik, bagus sekali keputusan yang sudah Hani ambil. Nah, tetap semangat ya, sekarang Hani boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani dari kelas 5B. Saya merasa bahagia saat berdiskusi bersama Pak Hari untuk dapat selalu bersabar menahan emosi terhadap sikap teman sekolah saya. Saya juga harus menerapkan keyakinan
Kemudian pada skenario kasus 2, Azra tidak pernah menyelesaikan tugas yang diberikan saat belajar di kelas. Ia selalu mencoret-coret kertas dan tiduran saat diberi tugas. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah Azra menggunakan segitiga restitusi. Azra, Pak tadi mengamati kamu saat belajar di kelas. Saat teman lainnya mengerjakan tugas yang Pak Hari berikan, kamu sibuk sendiri mencoret-coret dan tiduran. Iya Pak, saya bosan belajar. Pak. Saya ingin menggambar. Belajar matematika, pusing dan melelahkan. Iya Azra, Pak mengerti apa yang kamu rasakan. Pak dulu juga suka bosan saat belajar. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu bosan belajar. Saya tidak mengerti dengan pelajaran matematika, Pak. Saya lebih suka menggambar daripada berhitung. Makanya, kalau belajar matematika, saya pasti bosan dan mengerti. Iya Azra, Pak Hari mengerti perasaan kamu. Kamu tidak suka pelajaran matematika karena berhitung itu rumit dan sangat pusing. Namun kamu harus bangga dengan dirimu karena kamu masih punya semangat belajar walaupun bukan belajar matematika. Nah, selain keterampilanmu yang menggambar, kamu harus menambahkan keterampilan baru. Salah satunya belajar matematika, Azra. Iya, Pak, tapi saya tidak mengerti dengan pelajaran matematika. Saya tidak bisa menjawab soal-soal matematika. Makanya saya males kalau ada belajar matematika di kelas. Baik, sekarang apa keyakinan kelas kita terkait dengan pembelajaran di kelas? Bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, Pak. Betul, ada lagi kan? Semangat dalam belajar. Iya, benar sekali Azra. Sekarang bagaimana seharusnya tindakan Azra ketika belajar di kelas? Menyelesaikan semua tugas yang diberikan, Pak, dan selalu semangat mengikuti pelajaran. Iya, betul sekali. Apapun pelajarannya Azra, harus tetap semangat dalam belajar, mengikuti dan bertanggung jawab menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Azra juga dapat berkolaborasi, bekerja sama bersama dengan teman-temannya apabila Azra tidak mengerti. Ya, jadi Azra tidak akan mengalami kesulitan sendiri saat mengerjakan. Nanti juga Pak Hari akan buatkan pembelajaran matematika di kelas kita yang sangat menarik agar Azra dan teman-temannya tetap semangat dalam belajar. Iya, Pak. Nah, jadi sekarang apa yang akan Azra lakukan ke depannya? Saya akan berubah sikap saya saat belajar, Pak. Saya akan berusaha untuk mengerjakan semua tugas diberikan. Walaupun tidak mengerti, saya akan berusaha berkolaborasi bersama teman-teman dan tetap semangat mengikuti pelajaran. Nah, baik, keputusan Azra sudah sangat tepat sekali. Sekarang Azra boleh kembali ke kelas dan tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum, nama saya Azra Sayani, kelas 5B. Saya merasa senang telah berdiskusi bersama Pak Hari tentang keyakinan kelas, bertanggung jawab, dan semangat belajar. Saya akan menerapkan keyakinan kelas bersama teman-teman. Keyakinan kelas yaitu bertanggung jawab dan semangat belajar. Baik, demikian video praktik penerapan segitiga restitusi yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu semua. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.